Halo semuanya, bertemu lagi di sesi ke-15 yaitu tentang international trade atau perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu apa sih? Perdagangan internasional itu atau international trade adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas kesepakatan bersama. Nah, di sini itu international trade misalnya contoh kita orang Indonesia biasanya apa sih? Oke, di Cina itu misalnya ada tusuk gigi. Nah, tusuk gigi made in China ya kan. Kita butuh tusuk gigi tapi jarang sekali tusuk gigi yang made in Indonesia, pasti made in China. Nah, Indonesia meminta kesepakatan terhadap di sana di China untuk mengirimkan tusuk gigi gitu contohnya. Atau Indonesia misalnya mengirimkan bambu seperti kepada rakyat Cina seperti itu ada. Ya. Nah, di sini ada contoh soal yang bisa ntar dikerjakan hampir sama seperti tugas, tapi kita bedakan ya biar bisa belajar semua. Di sini ada contoh soal. Bentar. Nah, di sini ada tabel 1 yang menunjukkan bagaimana biaya rata-rata suatu produksi untuk semikonduktor. Semikonduktor tuh apa sih? Ada yang tahu? Nah, kalau semikonduktor itu kayak chip memori chipnya komputer gitu loh. Nah, ini contoh aja sih. Nah, di sini yang berubah ketika jumlah semikonduktor dibuat sedemikian dan ketika pabrik memproduksinya, berarti semikonduktor seperti apa gitu. Nah, adanya perbedaan banyaknya jumlah kuantiti. Nah, dari sini, dari tabel 1 ini dapat dilihat bahwa ada kuantiti, ada perubahan dari kuantiti dan total cost-nya atau biaya, rata-rata biaya dari pabrik tersebut gitu kan. Kira-kira gimana nih? Siapa tahu nih di sini amin aja ya. Ada yang punya pabrik itu udah berpikir kemana. Nah di sini ada nih based on data. Dari data ini berdasarkan data ini buat sketsa kurva dan kuantitas produce dari quantity ini, kuantitinya kita buat di horizontal axis atau pada sumbu horizontal dan rata-rata untuk cost-nya itu pada sumbu vertikal. Nah, terus bagaimana sih kurva menggambarkan skala ekonomi ini gitu. Bagaimana menurut Anda juga gitu kan ada nggak cuma gambar, bagaimana apa meaningnya dari sebuah kurva ini. Jadi kalian harus jelaskan. Bentar, saya buat contohnya. Oke, kita buat sumbu. Sebentar. Nah, kita buat nih kurvanya. Dari kurva ini, kita udah tahu nih, horizontal axis, berarti bagian horizontal adalah quantity. Berarti kita buat nih, quantity. Nah, bentar. Kita buat aja tulisan ya, biar gampang. Dari gambar kayaknya berantakan. Quantity of production in thousand. Karena kita akan susah nih jika kalau misalnya ini 2000, kita tulis aja nanti di sini 2 karena dia dalam ribu. Jadi dalam ribu. Oke, kita coba lagi. Nah,
Dan average cost-nya dari off production di vertikalnya pada sumbu vertikal. Kita tulis nih, berarti average cost of production di sumbu vertikal, di mana dia dalam dolar. Nah, di sini udah nih, kita tinggal tulis nih di sini. Berarti ini 2, susah. Sebentar. Karena di sini 2. Terus 2. Bentar. 2. Warna ini. 2. Nah, ini 5. Ada 10. Sebenarnya harusnya pakai penggaris ya, karena saya contohkan di komputer agak susah jadi pakai di sini. Nah, terus nanti kita yang di sini kita buat $5, berarti 5. Nanti terus sini 4. Terus kemudian 3 dan 2. Oke. Contohnya gini ya, maaf kurang sempurna. Oke. Harusnya. Nah, ini kita bikin nih. Berarti $5 kan di angka 2000 ya. Nah, terus $4 dia di produksi yang ini. Terus 3 di 10. 2 dia produksinya di 15 dan 30. Nah, di sini kita buat ini, di sini, ini. Nah, ini kurvanya nih. Nah, dari kurva ini bisa kelihatan kan? Jadi, bisa kita simpulkan bahwa di sini kita taruh kurva menggambarkan ekonomi dari skala dengan menunjukkan bahwa skala meningkat. Skalanya meningkat. Jadi kalau skala makin meningkat, harganya akan tetap di angka berapa nih, gitu ya kan? Nah, jadi
reproduksi. Itu ketika produksi, this factory naik kan, goes up. Rata-rata biaya menurun. Nah, di sini. Kemudian kita ini lagi nih, skala ekonomi, masuk hingga outputnya berapa nih? Dari start from outputnya yang udah nggak naik-naik lagi. Berarti dari 15 ke 30 udah tutup $2. Berarti ekonomi skalanya cuma sampai ke berapa nih? 15.000 saja. Karena apa nih? Nah, karena skala ekonomi yang ada ini, dia akan misalnya semakin quantity meningkat, cost-nya itu makin menurun. Tapi sampai kapan gitu? Nah, sampai ke 15.000. Ketika udah habis 15.000 mau 30.000, mau ntar 90.000 akan tetap sama harganya di angka $2 gitu misalnya. Nah, berarti kan ininya higher pada output yang lebih tinggi gitu. Cost of production does not been. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa tadi quantity semakin meningkat, ada rata-rata biayanya menurun. Tetapi pasti ada di mana biayanya akan tetap. Nah, di mana tuh biaya akan tetap jika kita kuantitinya di 15. Nah, ternyata selanjutnya adalah 2, berarti startnya di 15.000. Jadi dia ketika output atau si kuantitinya itu lebih tinggi, biaya produksi rata-rata tampak tidak menurun lebih jauh. Jadi di sini rata-rata produksinya nggak menurun nih, lebih jauh nih dari sini, tetap sama kan ini. Mungkin ke sininya tidak lebih jauh. Gitu. Sekian untuk yang pertemuan ke-15. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.